Halo semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Irekaiti Raud dengan NIM 25019780110 dari kelas LD10 jurusan Business Creation BINUS Malang. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kajian bisnis model pada bisnis TOMS. Sebelum saya masuk ke dalam kajian tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil singkat daripada bisnis TOMS ini sendiri. TOMS merupakan salah satu brand sepatu yang didirikan pada tahun 2006 oleh Blake Mycoskie yang namanya sendiri terinspirasi dari istilah Shoe for Tomorrow Project. Nah, latar belakang didirikannya bisnis ini sendiri adalah karena sang pendiri ingin menciptakan suatu bisnis yang berbeda daripada bisnis yang lainnya. Oleh karena itu, diciptakanlah suatu bisnis ataupun perusahaan sosial dengan konsep one for one yang memiliki tujuan untuk dapat membantu proyek komunitas di seluruh dunia. Seperti misalnya memberikan sepatu gratis kepada anak yang tidak mampu, memberikan perawatan mata gratis, memberikan kelahiran yang aman, atau membantu kelahiran yang aman, dan lain-lainnya. Berikut ini merupakan 9 blok bisnis model kanvas beserta dengan penjelasannya dalam kondisi rise maupun fall, dan juga terdapat pula kelemahan dan kekuatannya. Untuk bisnis model pattern, brand TOMS menggunakan open business model sebagai bisnis model patternnya dikarenakan mereka seringkali membuat value dengan cara berkolaborasi bersama dengan mitra kerja mereka seperti misalnya Infosys, Seva Foundation, Volunteer, dan lain-lainnya. Hal ini mereka lakukan guna dapat meningkatkan produksi serta mendorong pendapatan yang lebih dan juga mendapatkan pelanggan baru. Untuk bisnis model environment sendiri pada market forces, TOMS menawarkan alasan yang sederhana, yaitu setiap pembelian yang dilakukan oleh customer berarti customer tersebut telah melakukan donasi ataupun beramal. Hal ini memberikan kesempatan bagi para customer untuk berkontribusi dalam membantu proyek komunitas di seluruh dunia. Untuk industry forces, brand TOMS sendiri telah memiliki banyak kompetitor yang tentunya jauh lebih maju dan juga lebih berkembang, bahkan dengan keunggulan yang lebih banyak. Oleh karena itu, menurut saya, TOMS perlu untuk meningkatkan manajemen serta strategi daripada penjualan produk mereka. Untuk key trend, menurut saya brand TOMS ini tidak terlalu mengikuti tren, karena dapat dilihat dari produknya sendiri, sampai saat ini mereka masih konsisten pada model awal dan juga pada model-model yang tidak keluar dari zona nyaman mereka. Hal ini mungkin mereka lakukan guna mencapai misi perusahaan dan juga untuk menyesuaikan konsep mereka, yaitu one for one tadi. Tetapi untuk saat ini pula mereka telah mengembangkan beberapa produk mereka dan juga mereka tidak hanya menjual produk sepatu tetapi juga mulai merambah pada kacamata, pakaian, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah macroeconomic forces. Pada bagian ini, seperti yang kita ketahui bahwa pertumbuhan perekonomian dunia seringkali mengalami penurunan atau bahkan kenaikan. Dan oleh karena itu, seharusnya brand TOMS dapat terus untuk memanfaatkan keadaan yang ada dengan mengembangkan ide bisnis mereka agar bisnis TOMS sendiri dapat terus maju dan dapat terus melaksanakan atau menjalankan misi perusahaan. Selanjutnya adalah value proposition canvas. Dan yang pertama adalah customer profile. Berikut ini merupakan gambaran customer profile daripada brand TOMS. Untuk gen sendiri dapat dilihat bahwa poin pertama merupakan produk sesuai dengan keunggulannya, poin kedua harga produk sesuai dengan kualitasnya, yang ketiga beramal atau berdonasi, yang keempat dapat membantu komunitas sosial, dan yang terakhir adalah berbuat baik ataupun positif dengan cara membeli produk. Dan untuk pains, poin pertama adalah produk mengalami kerusakan, yang kedua miskomunikasi antara customer dan pihak penjual, yang ketiga rasa kurang puas akan produk daripada konsumer, dan yang terakhir adalah slow respon. Dan untuk customer jobs,
Poin pertama adalah mengetahui informasi ataupun tujuan daripada produk yang ingin dibeli. Yang kedua, memastikan produk yang dipesan sudah sesuai, mulai dari warna, ukuran, model, dan lain-lainnya. Dan berikut ini merupakan gambaran pemeringkatan daripada 3 poin customer profile tersebut. Berikut ini merupakan gambaran dari value proposition. Pada poin pertama, yaitu product and service, mereka menjelaskan bahwa bisnis mereka adalah bisnis yang menghasilkan uang namun sambil berbuat baik. Nah, mereka melakukan penjualan secara online dengan menggunakan sosial media, blog ataupun website dan lain-lainnya, juga sebagai media promosi. Dan untuk poin yang kedua ada gain creators, yaitu mereka menjelaskan bahwa dengan membeli produk, customer akan mendapatkan produk yang berkualitas dan juga sesuai dengan harganya. Selain itu, customer juga akan secara otomatis turut serta berdonasi ataupun beramal karena konsep bisnis mereka yaitu one for one yang memiliki tujuan sosial untuk membantu banyak orang. Dan poin yang terakhir adalah pain relievers. Mereka menjelaskan bahwa mereka akan meningkatkan pelayanan mereka, terutama dalam berkomunikasi dengan customer agar tidak terjadi miskomunikasi dan menghindari ketidakpuasan customer dalam melakukan pembelian produk Toms. Serta mereka juga akan lebih fast respon dalam pelayanan online-nya. Dan yang terakhir pada poin value proposition canvas ini adalah fit. Berikut ini merupakan gambaran daripada fit. Lantas, apa yang menyebabkan bisnis Toms ini dapat fall dan apa yang menyebabkan bisnis Toms ini dapat rise? Yang pertama, mengapa bisnis Toms ini dapat fall adalah karena bisnis Toms pernah mengalami kesulitan dalam mengembangkan ide bisnisnya dan juga produk intinya, yang mana mereka waktu itu masih dalam menjalani misi perusahaan, sehingga saat Toms tidak mengembangkan atau tidak menyegarkan ide produk mereka, banyak kompetitor yang mulai menjiplak ide mereka, sehingga menyebabkan penjualan daripada Toms menurun karena kalah saing dengan perusahaan ataupun kompetitor lainnya. Lantas alasan bisnis Toms ini dapat rise adalah karena di era modern seperti sekarang ini, Toms telah memanfaatkan platform online seperti misalnya sosial media, blog, website, dan lain-lainnya guna mempromosikan produk mereka. Serta Toms juga tidak lupa untuk selalu memanfaatkan marketing word of mouth dan juga selalu menjaga kualitas serta keunikan dari produk mereka. Serta sekarang Toms juga telah mengembangkan produk mereka dengan tidak hanya menjual produk inti yaitu sepatu, tetapi mereka juga telah menjual kacamata, pakaian, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir merupakan gambaran atau saran saya mengenai jasa baru ataupun peningkatan substansial yang perlu ditingkatkan oleh brand Toms sendiri. Inspirasi karena konsepnya yang sederhana namun dapat membantu banyak orang, terutama orang-orang yang tidak mampu ataupun orang-orang yang merasa kesulitan di luar sana. Tetapi tidak hanya itu, saya juga melihat bagaimana mereka dapat memberikan value proposition yang dilatar belakangi oleh konsep yang mereka terapkan pada bisnis mereka. Dan konsep ini membuat para customer yang membeli produk mereka itu dapat berkontribusi secara langsung, secara pribadi, membantu orang lain sambil mendapatkan sesuatu, mendapatkan produk sebagai balasannya, yaitu produk Toms itu sendiri.